Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada subuh kali ini saya berjumpa dengan beberapa orang sahabat yang beliau itu itikaf sekalian pengurus atau jemaah di masjid apa namanya Ustaz? Masjid Jami Masjid Al-Ihsan Jami Markas Islam Al-Ihsan Markas Islam Bangkinang. Bangkinang Kabupaten Kampar. Nama beliau ini Nama kami Mardawi Saleh. kemudian ada orang tua kita Ade. Pak Ade. Jemaah tetap. Jemaah tetap di sini. Saya sholat subuh di sini habis sahur tadi di rumah makan dekat ini ya. Jadi saya mintalah tausiah lah untuk umat ya. Bagaimana kita menghadapi sekarang sudah hampir habis Ramadan, tapi masih Ramadan. Masih hari terakhir ya. Hari terakhir kita mintalah bagaimana nasihat-nasihat beliau untuk umat, terutama menghadapi akhir Ramadan ini, itikaf dan sebagainya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali ya, jumpa dengan sahabat di semua pengurus juga kan. Sampar dia pagi ya. Ya, sama. Di Masjid Ihsan Markas Islam Kabupaten Kampar yang dijuluki dengan nama Serambi Mekahnya Riau. Oh, luar biasa ya. Ini masjid untuk tingkat kabupaten. Iya. Yang dikelola oleh Pemda Kampar. Ya, Kampar ya. Kampar. Alhamdulillah selama Ramadan ini untuk kegiatan kita aktif untuk sahur 10 malam terakhir. Jadi malam terakhir untuk sahur. Kemudian untuk maghrib berbuka kita rutin sekitar antara 60-70 orang lah Rutin ya. berbuka itu. Lengkap dengan nasi dan lengkap ya. Takjil berbuka, ada kurmanya, ada semangkanya, ada gorengannya, kemudian ada makanan beratnya. Nasi ya. Kemudian berlanjut kegiatan Ramadan ya biasa namanya ya salat maghrib, isya, tadarusnya juga ada, kemudian ceramah, terus ya malamnya. Kemudian kita di sini rutin juga untuk itikaf itu salat malam ya. Salat malam ya. Salat malam itu satu juz. Jam berapa dimulai? Kita mulai jam 2.30. Perkiraan selesai sekarang jam 3.45. Iya. Jam 3.30 tergantung imamnya. Kadang imam itu ada yang cepat ya. Iya. Nah, itu rutin loh. Malam tadi juga terakhir itu. Ya, alhamdulillah. Membanggakan juga kita karena memang yang jadi imam itu dari kaula muda semua itu. Kaula muda ya. Mahasiswa yang tamatan Medina. Iya. Alhamdulillah. Al-Qur'annya bagus-bagus ya. Jadi kalau banyak yang generasi muda itu harapan untuk lebih baik, lebih tinggi ya, luar biasa dibanding yang tua aja kan. Jadi ada yang menggembirakan saya sebagai pengurus. Malam itikaf yang 9 atau 10 hari kemarin nih, itu hampir 80% mahasiswa pelajar kaula muda. Iya. Nah ini menggembirakan kita karena memang ada keinginan dari pemuda itu untuk terpaut hatinya di masjid ya. Iya. Sesuai dengan hadis Nabi itu ya. Betul sekali. Pemuda yang terpaut hatinya ke masjid. Dapat perlindungan kan. Iya. Kalau tiap malamnya itikaf itu tidak kurang dari 350 sampai 400 peserta. Disediakan makan sahur semua ya. Alhamdulillah disediakan. Luar biasa. Jadi sudah itikaf malam 1 juz. Yeah. Kemudian ada tausiah itikafnya. Oh, ada. Jam berapa itu? 3.30 sampai pukul 4 lah. Berarti sekitar setengah jam ya? Setengah jam. Luar biasa. Nanti jam 4-nya mulai sahur kan. Sampai waktu masuk subuh kan. Nanti subuh, setelah subuh ada lagi tausiahnya. Tausiah ya. Jadi kalau saya melihat untuk masjid kita ini termasuk terpadat nih. Materi tausiahnya. Ba'da subuh, qabla zuhur. Kalau di luar Ramadan setelah maghrib, kemudian ba'da subuh, itu rutin itu. Selama Ramadan ini tambahannya ada ceramah iftarnya. Kita gunakan radio gitu. Jam berapa?
jam 6 mulai. Nah, sampailah 6.20 kan menjelang berbuka kan. Menjelang berbuka ya. Berarti berapa kali itu? 4. Berarti tausiah iftar, kemudian santapan ba'da isya, iktikafnya, kemudian tausiah ba'da subuhnya, kemudian tausiah qabla zuhurnya 5 kali. 5 kali ya. Selama Ramadan. Masya Allah. Kalau di luar Ramadan itu 3 kali. 3 kali. Ba'da subuh, pada subuh, qabla zuhur. Kadang-kadang pada zuhur itu. Kalau bulan Ramadan ini kita buat pada zuhur, dia lama sedikit kan. Nah, sudah itu ba'da maghrib. Ba'da maghrib ya 3 kali. Kemudian ada 2 kali seminggu itu ruang tanya jawab. Oh gitu ya. Jadi lebih lama waktunya ya. Lebih lama setelah isya disambung. Iya. Itu Sabtu itu. Sabtu itu ada namanya program Imdes. Umat UBIB, umat bertanya imam menjawab. Itu langsung dipimpin langsung oleh imam besar kita, Dr. Haji Mawardi Muhammad Soleh LCMA. Alhamdulillah. Itu setiap Sabtu. Ya, siap. Jadi maghrib sampai isya dia penyampaian materi, sekaligus juga ada tanya jawab apa saja terkait dengan tanya jawab agama, hal ihwal keagamaan, itu diberi kesempatan, silakan bertanya. Sampai nanti setiap isya nanti dijawab oleh dokter ini. Nah, kemudian satu lagi kegiatannya yang namanya kegiatan Sabtu imam besar umat bertanya imam menjawab itu satu, yang kedua ada tabligh akbar. Oh gitu ya. Tabligh akbarnya hari Ahad. An-Nadwa tabligh akbar. An-Nadwa namanya ya. An-Nadwa tabligh akbar. Kalau tabligh akbar ini berapa pesertanya biasanya? Kalau jemaah kita Pak Ji, kita rata-rata kalau jemaah kena kondisi direhab kan, itu tidak kurang dari sekitar 200-an. 200-an untuk jemaah. Tapi yang jelas rutin ya. Rutin. Jadi umat bertanya imam menjawab itu Sabtu, kemudian tabligh akbarnya hari Ahad. Hari Ahad ya. Nah, itu kedua-duanya ada tanya jawab itu. Iya. Kemudian saya sebagai jemaah, oke Pak ya, silakan Pak. Sangat bersyukur dengan adanya rumah saya jauh dari sini, ada 3 kiloan. Tapi kenapa saya kemari? Di rumah saya, di dekat rumah saya ada masjid. Tapi saya kemari sejak saya pensiun. Ini saya kenal masjid dan di sini saya berguru. Di sini gurunya kita nggak perlu ke Madinah. Karena di sini gurunya dari Arab semua. Arab semua. Karena istilah orang Bangkinang ini adalah Kampar ini adalah apa namanya itu? Makkah. Pusatnya. Serambi Mekah. Nah, Serambi Mekah ya. Dan diisi oleh Ustaz-ustaz dari Madinah. Alumni. Semuanya. Alumni. LCM. Jadi SAG itu udah mulai menghilang aja. Nah, karena ilmunya berbeda ya kan Pak. Jadi saya di sini merasa banyak perubahan Pak. Jadi tadinya tidak kenal dengan ini, tidak ada dasar hukum tidak Pak. Di sini kita rutinitas. Kemudian di sini ada juga yang kami rutinkan buka bersama puasa Senin Kamis. Buka bersama. Iya. Itu rutin tuh Pak Ji. Itu rutin ya. Asal Rabu Kamis. Jadi saya di sini mau hujan kah, mau panas kah, tetap datang ya. Karena rugi seperti tadi. Ceritanya memang kita membicarakan surga, neraka, dosa, pahala. Tapi kan berbeda cara penyampaian, berbeda cara penerimaan. Nah, sejarah Nabi aja diceritakan oleh orang yang tidak sama. Lebih apa kita kan akhirnya tambah. Jadi saya pribadi merasa bersyukur diberi umur panjang, diberi kesempatan dengan apa ini, bahwa saya bisa mengikuti ini sampai hari ini. Insya Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita mendapat pencerahan kalian, harapan nanti untuk dapat berbagi lah dengan masyarakat Sumatera Barat. Nah ini kalau dari Kampar dia bahasanya lebih banyak seperti bahasa Minang nih ya. Mirip-mirip. Lebih-lebih dengan dengan Damasraya atau dengan 50 kota agak dekat. Apakah orang di sini ada juga bersuku kayak ada banyak. Apa sukunya? Ada suku Domo, suku Piliang, suku Petapang. Kalau saya Pitapang. Oh subhanallah. Petapang itu ada bahasanya kan? Ada basah, ada kering. Di sini satu aja di Pekumu Pistopang itu ada 4 itu satu aja ya. Tapi intinya kita masih orang Minang lah itu ya.
Jadi ada kedekatan kekeluargaan juga saya dengan Mbak Haji. Saya Petopang juga. Luar biasa ini orang Petopang ini. Jadi intinya apapun suku kita, kita satu bangsa. Konsepnya satu bangsa, satu negara. Kemudian satu perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Jadi harapan kita Riau ini tentu menjadi lebih baik ke depan. Ini udah baik ini, menjadi rujukan bagi kita. Udah ada Serambi Makkah ya, Serambi Makkah. Nah, jadi barangkali itu harapan kita ke Pak Haji dan kepada beliau. Ujung-ujungnya kita berdoa kepada Allah, kita memperoleh husnul khotimah. Amin ya Pak Haji ya. Amin. Mungkin sebentar lagi kita akan pergi ke Dumai karena kita ada mengisi di sana, mengisi dakwah khutbah di sana kan. Khutbah hari raya. Hari raya di masjid mananya? Di Masjid Muhammadiyah. Nah, saya udah berapa kali di sana, udah pernah kan. Di Dumainya ya? Di Dumainya, di kota Dumai. Kita doakanlah mudah-mudahan sukses kan, lancar perjalanan safarnya. Satu lagi mungkin sejarah masjid ini. Kan ini masjid yang paling besar untuk kota Bangkinang ya. Betul. Nah, tahun berapa didirikan ini? Filosofi masjid ini didirikan besarnya ini sudah ada 20 tahun ya, Beji ya. 20 tahun. Ini untuk pertama mengakomodir ya, menjadikan pusat syiar agama untuk Kampar. Nah, sehingga kalau ada kegiatan yang sifatnya kabupaten, kita bisa ngumpul setiap kecamatan, masyarakat kumpul. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin juga, yang mengundang dari kecamatan, dari masyarakat pinggiran untuk bisa dicerahkan ya kegiatan keagamaan. Karena kita dekat juga dengan komplek MUI-nya. Jadi ada pelatihan-pelatihan, kita bisa ngadakan sekalian di situ. Jadi inisiatornya Pemda dulu ya? Nah, Pemda, biayanya juga pengadaan rutin dana Pemda. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi tidak semua, ada beberapa item materi yang memang diprakarsa oleh jemaah. Contoh untuk honor ustadz kita, nah, itu kalau yang dari luar itu biasanya ada subsidi tambahan. Nah, itu ditambah impak dari jemaah. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau operasional kan dari Pemda ada rutin atau gimana? Rutin. Setiap bulan dikasih atau setiap tahun? Dia anggarannya per tahun ya. Anggarannya per tahun. Sesuai APBD. APBD tahun. Nah, berarti ini yang saya tanyakan juga bermanfaat ini, karena beberapa daerah di Sumatera Barat tidak mau memasukkan dana APBD untuk rutin kan ke kegiatan masjid atau apa, atau MUI pun kan, karena khawatir ini terkena oleh apa kan gitu kan. Cuma ini satu-satunya cuma Pak Haji untuk di Kampar nih, masjid paripurna kabupaten ini cuma yang dianggarkan oleh Pemda. Iya. Kalau masjid-masjid kecamatan itu tetap mandiri. Tetap mandiri ya. Tapi saya dengar ada semacam konsep ke depan, keinginan untuk setiap kecamatan itu buat masjid paripurna. Jadi direncanakan ada imam yang kita tanam di situ yang profesional, dilatih, dibentuk profesional imam, kemudian dia digaji di masjid itu. Nah, nanti kita buat per kecamatan. Entah ada 5 masjid satu kecamatan atau 2 masjid, itu tergantung kemampuan dana nanti dari Pemda. Imam apa namanya tadi? Imam masjid paripurna di kecamatan. Nah, di paripurna di kecamatan, jadi ada imamnya, ada pembersih, ada pegawainya sekalian. Ada pegawai, apa nama pegawainya itu? Kalau di Padang kan kadang ada namanya itu orang yang tidak mau yang petugas masjid. Di sana itu disebut garim. Garim. Kalau di sini udah agak jarang disebut garim. Apa namanya? Itu pengelola masjid. Pengelola masjid ya. Pengelola masjid. Bagian dari takmir ya, atau pembersih. Iya. Masjid. Petugas rutin masjid. Petugas rutin. Bagusnya memang seperti itu. Kalau garim itu kan
orang yang berutang. Dari segi Sementara kalau dia orang berutang tuh harus dibayar mahal itu sampai utangnya lunas. Tapi kan enggak juga dibayar kan. Jadi terzolimi garim-garim tuh di beberapa daerah. Jadi namanya di petugas saja ya. Iya, petugas masjid, pegawai masjid. Ini ada cleaning service-nya ada Pak Ji. Ada cleaning service. Kemudian juga perlengkapannya ada. Karena memang pengurus itu ada terdiri dari divisi-divisi. Ada divisi takmirnya, ada divisi terbianya, ada divisi usahanya, ada divisi perlengkapannya. Jadi ada tupoksi masing-masing dalam pengelolaan masjid itu. Nah, kalau di beberapa masjid yang saya bertemu di Malaysia itu, ini maaf ini bukan maksud apa-apa, tapi imam masjid itu besar gajinya. Oh ya. Waktu itu saya tanyakan berapa gaji imam masjid, kalau tidak salah 6.000. Uang kitanya berapa tuh? 6 kali 3 berapa itu? 18 juta. Sebulan ya? Sebulan. Nah, mudah-mudahan saya tidak lupa kan. Karena saya tanya dan salah satu keponakan saya itu dia imam di apa? Nah, semuanya pakai gaji. Semuanya ya. Dan di Malaysia dibiayai oleh negara. Nah, oleh kerajaan dianggarkan Nah, mirip-mirip juga dengan kita buat di sini tuh. Iya, tapi mereka udah lama tuh. Iya, tapi belum sempurna. Sempurna. Tapi ada juga bagusnya kadang-kadang mandiri itu kan. Iya. Kita lebih jemaah kan? freelance, lebih merdeka. Iya, betul. Dan kita setuju tuh Pak Haji. Gaji imam itu harus tinggi, supaya dia lebih fokus, dan ada banyak cabang pikiran. Cuma jangan ngapal Quran, perbaiki bacaan, tambah irama, fokus itu profesionalnya kan? Profesionalnya. Jadi tidak ada pengerayaan sampingan lain lagi. Nah, kalau di masjid-masjid yang biasa gimana? Di tempat-tempat, beberapa tempat saya lihat semuanya dirangkap Pak Haji. Satu aja kan? Sekarang kami enggak di Kampar. Enggak di kampung-kampung kecil kan? Kampung-kampung ya? Iya. Kalau kami di Kampar mungkin kadang-kadang karena kurang tenaga. Iya. Sehingga merangkaplah hanya beberapa orang yang padahal dia mampu dan mau kan? Iya. Kampar ini gudangnya dalam bentuk impak fisik dia kan? Iya. Dia punya waktu ke lapangan. Iya. Tapi kadang-kadang dengan program seperti itu bermurah hati orang lain memberikan sumbangan kepada yang kita sebut namanya petugas masjid tadi kan. Ya, tapi kadang-kadang kan terzolimi juga terlalu besar apanya. Imam juga dia kan merangkap merangkap semua sampai pembersih WC kan. Jadi kadang-kadang itu menurut kita perlu ada profesional ke depan. Ya sifatnya pemberdayaan lah. Ya walaupun dari segi angka-angka tidak terlalu besar, tapi adalah diuntukkan untuk itu. Itu maksudnya barangkali ya. Iya betul. Ada penghargaan lah kan. Ya Pak Haji ya. Siapa nama Pak Haji tadi? Ade. Pak Ade. Kali lagi Pak Mardawi Saleh. Luar biasa, kita doakan beliau ini tetap sehat walafiat, diridhoi oleh Allah, begitu juga keluarganya. Amin ya Rab. Keluarga yang sakinah mawadah semuanya. Doa yang sama juga untuk Pak Haji dengan Pak Ade. Ini saya udah tua ini. Umur berapa Pak Haji? Kalau umur mungkin udah hampir 70, 65 lagi. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah udah, tapi masih apa? Alhamdulillah. Taruhlah paling kurang tuh usia kita 65 kan. Iya. Tapi alhamdulillah. Saya lagi. Ayat Tuhan. Pak Ade berapa nih? Saya 70. Subhanallah. Oh, 70 tahun. Jadi pada pagi ini kita insya Allah pertemuan orang-orang soleh itu harapan kita. Dan nanti kita bertemu lagi malah di surga nanti. Di surga. Ini harapan kita tertinggi ya. Karena surga itu memang tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Selamat dan terima kasih atas Pak Haji dan ke beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.